Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di serial Amalan Ringan Berpahala Besar dari Surabaya Mengaji, yang insya Allah kita akan membahas amalan-amalan ringan yang berpahala besar yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di kesehariannya. Bersama kita pada hari ini Ustadz Ian Syidahutama Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, tayyib, khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Di kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan tentang keutamaan mengangkat kesusahan seorang muslim, Ustadz. Mungkin kita lihat saudara-saudara kita yang kesusahan, yang kita mungkin ingin membantu beliau. Nah, barangkali ada keutamaan yang bisa Ustadz jelaskan. Silahkan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait membantu seorang muslim ketika dalam kesusahan, ada sebuah hadis yang begitu indah. Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang membantu menyelesaikan masalah, kesusahan, kepelikan dari kepelikan-kepelikan dunia bagi seorang muslim, seorang mukmin, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan hilangkan bagi orang yang membantu itu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Jadi dalam lafaz yang pertama ini, kita membantu kesusahan orang lain di dunia, Allah akan ganjar kita dengan sesuatu yang lebih berharga, yaitu ketika di hari kiamat nanti, di akhirat nanti tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Maka dengan kita membantu orang mukmin di dunia, Allah akan membantu kita kelak di akhirat. Lalu yang berikutnya lanjutan hadisnya, wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, baik itu kesulitan membayar hutang, kita beri tambahan tenggang waktu. Orang yang kesulitan melakukan sesuatu, kita bantu orang tersebut. Barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membantu orang kesulitan, akan Allah mudahkan bagi orang yang membantu ini di dunia dan akhirat. Subhanallah. Seakan-akan yang diberi sebagai ganjaran oleh Allah selalu lebih berharga dari apa yang kita persembahkan. Lalu berikutnya Nabi SAW bersabda, waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, menutupi kekurangan seorang muslim, menutupi kejelekan yang tidak perlu dibuka, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi dia menutupi kejelekannya, menutupi kekurangannya, menutupi dosa-dosanya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Subhanallah. Dalam hadis yang indah ini, kita melihat ada beberapa hak, ada beberapa hal yang seharusnya kita berikan pada saudara kita. Yang pertama, orang yang mendapati musibah hendaknya kita bantu. Orang yang kesusahan hendaklah kita usahakan agar perkaranya ringan. Dan orang yang kita tahu aibnya, selama tidak ada kebutuhan untuk mengungkap aib tersebut, kita tutup aibnya rapat-rapat. Dan kalau kita ingin ditolong oleh Allah, hendaklah kita selalu menolong saudara kita. Sekarang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada orang lain kesusahan, ketika ada orang lain kesulitan, sejauh apa hati kita tergerak untuk membantu saudara kita tersebut. Kurbah, lafaz yang digunakan dalam hadis ini menunjukkan keburukan, kesusahan yang begitu dahsyat, seakan-akan seperti musibah. Maka sesuatu yang besar
Kalau kita bantu saudara kita untuk meringankan apa yang dia rasakan, mungkin tidak bisa kita menghilangkan musibahnya. Saudara kita yang terkena musibah bencana alam misalnya, terkena musibah naudzubillah kebakaran misalnya, terkena musibah ditipu oleh orang, kehilangan harta sekian dan sekian. Maka kita tentu tidak bisa menghilangkan rasa pedih di hatinya. Tetapi kita bisa sedikit melegakan perasaannya dengan bantuan yang kita berikan. Maka hendaknya kita ingat, ketika kita membantu saudara kita melalui ujian berat yang sedang dia hadapi, kelak nanti di akhirat, Allah akan membantu ketika kita diuji di hari di mana tidak ada yang membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita ingin urusan kita mudah. Kita ingin kalau butuh uang ada, nggak harus banyak. Pokoknya kalau butuh ada. Kalau mau nyekolahkan anak ada, mau kesehatan ada. Tapi kadang kita tidak melihat apa yang Allah Ta'ala tuntunkan untuk kita lakukan. Ingin diberi kemudahan, maka mudahkan urusan orang lain. Seandainya kita diberi kewenangan untuk memegang perkara orang, baik perkara publik, perkara di kantor, perkara di masyarakat, maka sebisa mungkin kita jadikan itu mudah, mudahkan urusannya. Jangan persulit. Oh ini harus demikian, kalau demikian tidak bisa. Kecuali memang demikian peraturannya. Tapi kalau kita ada-adakan sendiri, oh ini masih kurang, ini harus seperti ini, harus seperti itu, kita khawatir kalau kita menyusahkan orang, maka kita akan dibuat kesusahan pula. Naudzubillah min dzalik. Lalu yang berikutnya, menutupi aib. Siapa sih yang tidak punya aib di antara kita? Sebagian ulama menyebutkan, seandainya dosa itu berbau, tidak akan ada yang mau dekat dengan saya, karena penuhnya kita dengan dosa. Dan seandainya Allah tidak menutupi dosa dan kesalahan kita, tentu kita tidak akan bisa bertemu satu sama lain, karena begitu hinanya, begitu jeleknya amalan kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Kita bisa renungkan, kalau kita rasa hidup kita susah, kenapa masalah datang silih berganti, semua rasanya tidak ada yang mudah. Mari kita renungkan, mungkin kita kurang membantu orang lain. Mungkin selama ini kita berat untuk memberikan bantuan berupa uang, berupa saran, berupa tenaga, apapun yang kita persembahkan untuk saudara kita dan membantu saudara kita tersebut, kita harap bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang mendengarkan. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.